Biasanya orang yang akan ditumbalkan itu adalah orang-orang yang nggak bersalah. Misalnya bayi dalam kandungan, keluarga terdekat, atau lainnya. Nah, begitu pula media tumbal itu berbagai macam caranya. Ya, salah satunya ketika seseorang nemu uang di jalan. Tiba-tiba sebuah truk tronton menabrak sebuah mobil yang baru saja keluar dari rest area. Dar! Tolong! Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umam di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman teman saya. Dia menceritakan tentang cerita tumbal. Dia menceritakan tentang cerita tumbal yang menurut saya ini ceritanya menarik sih untuk dibahas. Pernah nggak sih kalian nemu uang di jalan, terus tiba-tiba kena sial, amit-amit, kecelakaan gitu? Ternyata kita nggak boleh loh sembarangan ngambil uang di jalan, dan ternyata ada loh cerita tentang nemu uang di jalan yang berujung jadi tumbal. Biasanya orang yang akan ditumbalkan itu adalah orang-orang yang nggak bersalah. Misalnya bayi dalam kandungan, keluarga terdekat, atau lainnya. Nah, begitu pula media tumbal itu berbagai macam caranya. Ya, salah satunya ketika seseorang nemu uang di jalan. Orang itu sama sekali tidak tahu kalau uang di jalan itu dari mana asalnya. Bisa aja sengaja ditaruh untuk memancing si korban, rupiahnya dari berbagai macam. Dan mitosnya, kalau nemu uang di jalan itu harus diludahin dulu di tempat asalnya, baru boleh diambil. Atau di beberapa daerah mempercayai kalau ngambil uangnya pakai tangan kiri agar mencegah sial. Ini mitos ya, jangan dipercaya atau ditelan bulat-bulat mitos ini. Cukup dengan berdoa saja ketika nemu uang di jalan, atau lebih baik langsung disedekahkan kepada yang membutuhkan. Tetapi setelah mendengar cerita yang membuat saya penasaran dan akhirnya mencoba menanyakan lebih lanjut kepada yang bersangkutan, yaitu teman saya sendiri, dan beginilah ceritanya. Cerita ini dialami pada teman saya sendiri. Setelah 15 menit dia menemukan uang di jalan dan langsung terjadi kecelakaan. Karena nama dan juga tempat kejadian kita samarkan, jadi sebut saja di sini namanya Komar. Komar ini punya teman namanya sebut saja Doni. Dan si Doni inilah yang mengalami kecelakaan dan dia posisinya lagi ada di rumah sakit sambil teriak-teriak minta tolong. Tolong! Komar di sini bingung, nggak ngerti maksud dari kata tolong itu. Entah tolong minta disembuhin lukanya atau ada sesuatu yang menahan jiwanya. Sama sekali masih membuat Komar tanda tanya. Akhirnya Komar berinisiatif untuk nanya ke orang pintar. Sebut saja di sini namanya Darto, dan si Komar ini membawa Darto bertemu temannya ini si Doni di sebuah rumah sakit. Dan aneh bin ajaib, si Doni ini langsung terdiam dan terduduk dengan mata melotot tanpa berkata-kata sedikit pun, padahal tubuhnya masih penuh dengan perban. Darto di sini menghampiri si Doni. Wajah Doni ini menjadi semakin tegang, seperti ada gejolak batin yang pengen nyerang Darto, tapi terkendala raga yang tulangnya ini patah di beberapa sekujur tubuhnya. Si Darto nggak pakai lama langsung cari sesuatu yang menurutnya ganjil. Dia ngambil dompet Doni di bangku samping tempat tidur Doni, lalu mengambil uang pecahan 20.000 yang terlihat lusuh, terlipat jadi kecil, dan ada bekas darah di pecahan uang itu yang bikin Komar kaget.
Setelah dibuka lipetan uang itu, tersusun 3 baris jarum emas tumpul. Lalu Darto melihat ke arah Komar dan bilang, "Temenmu mau dijadikan tumbal." Seketika itu Komar langsung mundur dari mereka berdua. Bulu kuduknya merinding dan pandangannya hilang fokus. "Hah, yang bener mas." Sambil berjalan ke arah Komar dan merangkulnya, Darto pun di sini berkata, "2 kasus serupa pernah aku tangani. Lalu begini ceritanya." Cerita yang sebenarnya akan dimulai dari sini. Saya nggak akan cerita si Komar ataupun si Doni. Saya akan menceritakan kasus serupa yang diceritakan oleh si Mas Darto ini, yang kita anggap ini adalah seorang yang punya ilmu kebatinan. Dan sebelumnya saya juga pengen bilang nih, jangan terlalu fanatik pada isi cerita, karena semuanya masih rumor yang beredar dan menjadi misteri yang masih dipertanyakan. Kisah ini terjadi pada tahun 2003 lalu. Di salah satu pedesaan Pulau Jawa, ada seorang anak yatim piatu bernama Kasmin, yang kedua orang tuanya dipertanyakan hingga saat itu. Kemana kedua orang tuanya? Mereka diasuh oleh salah satu penduduk warga bernama Aji Wibowo, yang mana si Aji Wibowo sendiri adalah pemilik tunggal perkebunan sawit di daerah itu. Kasmin hidup dengan berkecukupan sampai sekarang dengan ayah angkatnya. Aji Wibowo tidak pernah menikah. Dia adalah seseorang yang sangat dermawan dan budi pekertinya tidak diragukan lagi. Makanya warga desa di sana segan padanya. Kasmin sendiri pun begitu meniru sifat ayah angkatnya. Tak ayal membuat para kembang desa pun menyukainya. Tapi Kasmin mempunyai prinsip yang hampir sama dengan ayah angkatnya, yaitu tidak pernah mau untuk menikah. Kenapa? Entahlah. Ada hari di mana Kasmin ini harus meninggalkan desanya untuk berkuliah di sebuah kota. Karena bagaimanapun Aji Wibowo harus mewariskan perkebunan sawit itu kepada Kasmin. Di pagi hari itu, di halaman sebuah rumah, setelah wejangan dari Aji Wibowo, Kasmin pun berangkat oleh supir yang menunggu sambil membukakan pintu. "Pak, aku pamit dulu ya." Terlihat raut wajah Kasmin menahan tangis meski tak ada ikatan darah. Namun rasa sayang dari Aji Wibowo telah menyebar ke seluruh jiwa dan raga Kasmin. "Iya nak, hati-hati, jangan lupa berdoa sama yang ada di dalam hatimu." Kasmin di sini mengangguk dan segera masuk ke dalam mobil sedan. Suara klakson berbunyi ketika meninggalkan pelataran rumah tersebut. Hari mulai gelap karena berhenti di beberapa rest area yang cukup lama dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba sebuah truk tronton menabrak sebuah mobil yang baru saja keluar dari rest area. Dar! Darah menyembur keluar dari dalam mobil tersebut. Sebuah kepala nongol menembus kaca yang pecah. Kasmin keluar dari mobil sembari berteriak, "Tolong! Tolong supir saya!" Ada sesuatu yang janggal di sini, karena hanya si supir yang mengalami luka parah. Sedangkan Kasmin tidak tergores ataupun terluka sedikit pun. Kasmin di situ berlari ke sana kemari mencari pertolongan. Namun semua orang hanya menganga dan menatap tanpa aksi. Sedangkan si supir di situ sudah hampir mati. Akhirnya dari banyaknya orang yang melihat kecelakaan itu, hanya satu orang yang mau menumpangi sang supir untuk menuju ke rumah sakit terdekat bersama Kasmin. Ya benar, orang itu bernama Darto. Darto dan Kasmin mengangkat tubuh supir dengan hati-hati, membaringkannya di bangku belakang. Baru beberapa meter berjalan, Darto harus menginjak rem karena terdengar suara dari bangku belakang.
Gak usah bawa orang ini ke rumah sakit, langsung saja dikuburkan. Darto dan Kasmin melihat ke belakang secara bersamaan. Dan ternyata yang bicara tadi adalah sang supir yang bersimbah darah. Yang awalnya terbaring lemah, sekarang duduk dan tersenyum sumringah. Kasmin di sini sadar bahwa itu bukanlah supirnya dan langsung membentaknya. "Kowe siapa? Keluar dari raga itu." "Sudah mas, jangan dihiraukan," kata Darto sambil menancap gasnya kembali. "Kenapa supirku mas? Dia nemu apa di rest area?" Dari pertanyaan Mas Darto itu, Kasmin pun di sini berpikir 10 menit, 20 menit. Sebelum kecelakaan, dia ingat sang supir menunjukkan lembaran uang kepada Kasmin. "Mas, saya nemu uang kuno 500 perak selembar nih." Wah, langka ini. Sembari Kasmin ini memperhatikan uang kuno itu dengan seksama, ada tulisan Sanskertanya juga di belakangnya si uang itu. Namun sang supir di sini terlihat seperti tertarik dan membuatnya ingin menyimpan uang itu. Dan saat itu Kasmin memang tidak begitu peduli karena dia kepengen cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Sambil mengendari mobilnya, Mas Darto terdiam menggelengkan kepalanya. Lalu Kasmin bertanya, "Kenapa mas?" "Itu uang tumbal, lebih tepatnya uang pencari tumbal. Siapapun yang mengambil akan menjadi tumbal." "Hah? Bagaimana bisa?" "Ternyata bisa. Contohnya adalah supirmu yang masih tersenyum sekarang." "Lalu apa solusinya mas?" "Ambil uang itu." Kasmin di sini segera mengambil uang yang ada di saku baju sang supir. Sang supir hanya terdiam sambil tersenyum tanpa melawan sedikit pun. Sekarang uang itu berwarna merah darah. "Lalu apa mas?" Di sini Kasmin bertanya kepada Mas Darto. "Kita cari pelakunya." "Siapa dan di mana pelakunya?" Itu yang menjadi PR buat kita. Karena seseorang itu bukan orang sembarangan. Bisa pula nanti kita korban selanjutnya. Kasmin pun di sini kaget atas pernyataan itu. Bagaimana pula ia yang tidak bersalah berkemungkinan menjadi tumbal. Setelah mobil masuk ke halaman rumah sakit, saat tiba di rumah sakit, mereka berdua pun langsung memarkirkan kendaraannya di depan ruangan ICU. Lalu Kasmin turun dan masuk untuk memanggil perawat yang ada di dalam ruangan. Seorang perawat membawa brangkar dorong. Awalnya sang supir masih terduduk di bangkar dorong dengan mata yang melotot. Tapi Darto di sini yang mempunyai kelebihan untuk mengunci sementara sosok yang berada di dalam diri si supir dengan cara menupuk pundaknya 3 kali sambil membaca semacam doa seperti itu. Kemudian hal itu menjadikan si sopir langsung tidak sadarkan diri. Di sini sang sopir pingsan setelah mendapat tepukan di pundaknya oleh Mas Darto. Entah ia bisa selamat atau tidak, tentu Kasmin berharap dia selamat. Supir yang mengabdi begitu lama pada ayah angkatnya, masa mati karena uang kuno yang ia temui? Setelah mereka menyerahkan pengobatan medis kepada ahlinya, Darto dan Kasmin berjalan ke parkiran rumah sakit. Darto terlihat menghela nafas panjang, mengingat sesuatu kejadian yang sebelumnya pernah dia rasakan. Darto mengambil sebatang rokok dari bungkus dan menawarkannya kepada Kasmin. "Mau?" "Enggak mas, aku enggak ngerokok." "Oh ya sudah." Lalu Darto mengantongi si rokoknya itu lagi. "Supirmu mengingatkanku pada kejadian 5 tahun silam." Memang sebelumnya mas udah pernah nemuin kasus seperti ini." Darto di sini menatap langit yang gelap segelap 5 tahun silam. "Ya, aku pernah dan itu terjadi pada ayahku." Kasmin di sini tidak menjawab, dia memberikan ruang untuk Darto bercerita dengan sendirinya.
Semua orang punya segala cara untuk menjadi kaya. Salah satunya adalah menjadikan seseorang yang tidak bersalah menjadi tumbalnya. Dan cerita ini pun selesai. Iya, memang cukup menarik cerita di sini. Dan benar atau tidaknya, memang ini adalah sebuah sudut pandang yang menurut saya kita memang harus berhati-hati dimanapun dan kapanpun. Karena seperti yang saya bilang dari awal tadi, jika kita menemukan sesuatu yang bukan hak kita, alangkah baiknya kita umumkan. Jika sudah kita umumkan secara maksimal, lebih baik kita menyumbangkannya saja untuk keperluan sosial atau keperluan agama. Semoga dari cerita tadi kita bisa memetik pelajaran dan mengambil hikmahnya. Dan terima kasih untuk kakak-kakakku yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini biar makin berkembang. Dan share cerita-cerita ini agar menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Untuk yang udah subscribe channel ini dan share cerita-cerita di sini, saya doakan semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya, diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.